Oke, acara selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai mobile app mock lab labwork yang akan disampaikan oleh tim dosen informatika. Baik, kepada Bapak Ibu dosen informatika, apakah sudah bergabung dengan kami? Sudah, Mbak Vanessa. Baik, jika sudah, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vanessa. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kayaknya loyo semua ini, nggak ada yang on cam ini ya. Habis makan biasanya malah semangat Bu ya, jangan malah ngantuk. Baik, kalau tadi sudah dipaparkan oleh Pak Iqbal mengenai prototipe sekaligus mock-up-nya di website, kali ini saya akan memaparkan materi atau langsung praktek gitu ya Bapak Ibu menggunakan Figma. Nah, itu nanti kita membuat aplikasi menggunakan Figma dengan, sebentar saya coba share screen ya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Oke, jadi kita nanti akan membuat desain sebuah aplikasi. Nah, di sini yang akan kita bahas hari ini adalah desain aplikasi seperti alarm dan to-do list gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu belum tahu to-do list itu seperti pengingat. Nah, jadi nanti ada workshop UI UX ini jam berapa sampai senamnya jam berapa. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membuat aplikasi seperti ini. Kalau dilihat nanti seperti ini. Sebentar. Nah, ini jadi awalnya nanti kita bikin seperti ini. Kemudian kalau kita klik get started, kemudian langsung ada welcome on board, let's help you meet up your task. Nah, ini kita itu menggambarkan untuk si user itu mengisi nama lengkap, email, password, sama confirm passwordnya seperti itu. Nah, ini bisa diklik kalau register, diklik. Sign in juga bisa diklik. Nah, setelah sign in ini bisa digambarkan sebagai disuruh masukkan email, password, kemudian sign in. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama-tama kita buka dulu Figma-nya, monggo. Kita sama-sama ini aja, sama-sama praktek aja nggih. Biar nanti kita bisa paham dan bisa disalurkan ke anak-anak didik kita di SMA maupun SMK. Jadi yang pertama kita harus buat new design file yang ini karena ini design and prototype ini ya Bapak Ibu. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Iqbal. Sudah dibuka semuanya Bapak Ibu Figma-nya? Proses. Sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diganti warna, mau warna hitam atau warna putih seperti yang dipraktekkan Pak Iqbal tadi tidak masalah, mau warna pink, mau warna merah, ini hanya background-nya saja. Jadi tidak berpengaruh besar gitu Bapak Ibu terhadap desain yang akan kita buat seperti itu. Nah, langkah awal ini kita ganti judulnya di yang paling atas ini. Kita ganti, misalkan kita mau bikin judul prototype mobile apps. Nah, seperti ini. Nah, judulnya otomatis akan terganti, gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu? Kanan. Oke. Siap-siap. Oke, karena nanti kita juga ada mengumpulkan proyek yang sudah dibuat ini, gitu ya Bapak Ibu di akhir sesi ini. Nah, pelan-pelan saja. Oke, siap. Kalau kita sudah bikin new page seperti ini dengan judulnya prototype mobile apps. Nah, selanjutnya pasti Bapak Ibu sudah bertanya-tanya nih lah, gambar-gambar kayak gini harus dapat dari mana ya saya seperti ini? Apakah saya harus download dulu atau saya sudah ada di Figma? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa masuk ke undraw.co ini ya Bapak Ibu. Jadi sebentar. Saya share screen saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke undraw.co seperti ini. Nih, undraw.co. Untuk kita mencari gambar-gambar animasi yang akan kita butuhkan. Nah, setelah masuk di undraw.co ini, Bapak Ibu bisa memilih warna. Nah, jadi Bapak Ibu ini pengen
desain di mobile apps-nya ini Nah, dominan warna apa? Seperti itu. waduh, Rek. Nah, di sini saya menggunakan warna biru ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah warna biru kita tinggal search aja kita mau cari aplikasi apa. Misalkan kita mau cari welcome screen. Nah, di sini pasti banyak animasi-animasi tentang welcome seperti itu. Sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu di andraw.co ini. Saya ketik di kolom chat nih. Bisa, Bu. Oke. Nah, itu untuk alamat andraw.co-nya. Nah, di sini misalkan kita mau ambil yang ada kucingnya ini, ya, Bapak Ibu, kita tinggal klik saja. Nah, kemudian kita download SVG ini aja. Jadi yang warna hijau ini kita klik download SVG for your project. Nah, kita tunggu kalau sudah terdownload, kita balik lagi ke Figma kita. Nah, ini kan masih kosong ya Bapak Ibu, kita masih belum memilih frame-nya, mau frame laptop maupun mau frame HP gitu ya. Nah, tadi yang pertama kita klik yang ini frame. Nah, ini di sebelah tombol kursor ini ada kayak kotak ini ya Bapak Ibu. Kita klik frame. Nah, kemudian di sebelah kanan otomatis muncul seperti ini. Nah, di sini ada phone, tablet, desktop. Nah, kalau tadi Pak Iqbal menggunakan desktop, kalau kita hari ini menggunakan yang phone. Nah, ini banyak pilihannya. Jadi dari iPhone 13 Pro Max sampai Android Small maupun Android Large gitu ya. Nah, di sini kita mau pilih yang iPhone Pro X saja karena rata-rata layar HP itu serupa dengan iPhone 11 Pro ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita pilih yang iPhone 13 juga boleh, tapi mungkin usernya sekarang masih sedikit ya Bapak Ibu yang punya HP iPhone 13 Pro Max ini. Jadi sekali lagi ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu, sesuai kebutuhan user juga gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang iPhone 11 Pro X. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini otomatis sudah ada kotak gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kotak yang akan kita desain. Sudah bisa menampilkan seperti ini Bapak Ibu? Atau kecepatan nggih? Siap, Bisa siap. ya? Siap, karena ini tadi hampir masih sama materinya Pak Iqbal. Oke, nah kalau sudah begini, gimana caranya kita biar masukinnya gampang dan ngatur-ngaturnya gampang, kita kasih grid gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke sebelah kanan, layout grid ini kita klik. Nah, yang kotak ini yang kotaknya ada 9 kotak ini kita klik juga. Nah, di sini kita jangan pilih yang grid karena kalau grid itu kotak-kotak kecil gini. Jadi kita pilih yang column. Jadi kolom kita pilih, kemudian kalau 5 terlalu sedikit, jadi kita gunakan 6. Kalau ini juga terserah Bapak Ibu, seenaknya Bapak Ibu juga kalau mau desain gitu. Untuk ini tuh untuk sebagai acuan kita ini sudah pas apa sudah belum atau keluar garis. Nah, ini hanya sebagai acuan kita. Kalau Bapak Ibu nggak pakai juga monggo, cuman lebih enak kita pakai ini gitu ya. Nah, kemudian setelah kita ketik kolomnya 6, kita masukkan marginnya 25. Nah, ini kalau biasanya saya menggunakan seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini masih ada putih-putih, jadi enak kalau kita desain gitu ya Bapak Ibu. Sudah muncul grid-nya seperti ini, Bapak Ibu? Siap. Siap. Oke. Ulangi grid-nya, Mbak. Oke, boleh. Kita diklik di yang warna putih ini dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita klik di lembar putih ini, kemudian kita klik layout grid ini, sebelah kanan ini. Kalau kita klik, nah ini yang ada kotaknya ini 9 kotak ini kita klik icon 9 kotak ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini grid-nya kita rubah menjadi kolom saja supaya enak. Nah, setelah kita rubah kolom, nah ini kita count-nya ini kita masukkan angka 6, kemudian margin-nya kita masukkan 25. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Grid kita masuk ke kolom, kemudian count-nya 6, margin-nya 25. Seperti itu. Oke, sudah Ibu? Sudah. Siap. Oke, kalau sudah, kita ibaratnya kita mau melihat ini ya Bapak Ibu. Jadi ini yang akan kita buat untuk acuan desain kita. Nah,
kalau kosongan gini kan nggak mungkin. Kalau iPhone biasanya ataupun HP Android itu biasanya ada gambar bar baterai, kemudian bar WiFi, kemudian bar signalnya, dan bahkan Mbak. ada clock-nya, ada jamnya seperti itu. Kalau Nah, adik ganggu bunda ini tak kasih Mbak Mita. Kalau Kalau Mimi kan ini. Ya. kalau tadi Bapak Ibu sudah menginstal plugin Iconify ini ya? Sudah nggih? Kalau sudah kita tinggal klik saja. Diklik kanan aja. Nah, nanti muncul seperti ini, Iconify. Nah, kita mencari gambar baterai. Nah, tapi di sini menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau baterai gini nggak bisa baterai ini. Kita menggunakan bahasa Inggris, otomatis baterai gini, baterai. Nah, kita search. Nah, kemudian di sini banyak sekali icon-iconnya. Kita pilih yang sangat mendekati dengan handphone, biasanya seperti itu. Nah, boleh kalau saya lebih senang yang di cas ini. Monggo Bapak Ibu kalau misalkan mau yang ini terserah, tinggal diklik saja. Kemudian tadi import icon. Nah, kalau sudah hijau gini berarti sudah terimpor. Kita lihat. Nah, ini di sebelah sini kecil sekali nih ya Bapak Ibu. Nanti kita tinggal besarkan dan kita atur. Nah, kita tinggal atur besarkan. Nah, misalkan besar segini. Boleh. Nah, Bapak Ibu di sini pasti gimana kalau lihat caranya pas kita langsung klik play saja. Jadi di sebelah kanan ini ada present ini ya Bapak Ibu. Ulang Ibu untuk menampilkan ikonnya. Oh, oke, siap. Klik kanan di yang bukan putih ini ya Bapak Ibu, di klik kanan sebelah sini boleh, sebelah manapun boleh, yang penting jangan di warna putihnya ini. Jadi diklik sebelah kanan sini, klik kanan, kemudian plugin. Nah, Iconify ini sudah ada Bapak Iconify-nya? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada Bapak Ibu bisa menampilkan, bisa download gitu ya. Kita download plugin lewat yang sini, Find More Plugin. Kalau yang belum ada Iconify, kita bisa klik ini dulu, Find More Plugin. Nah, sudah akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik icon. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Kita tinggal klik run. Nah, seperti itu. Sudah ada Bapak Ibu? Jadi ini klik kanan plugin, kemudian find more plugin, kita cari icon. Nah, kita cari yang Iconify. Karena ini saya sudah terinstall, jadinya sudah ada di sini. Kita tinggal apa? Sudah ada Bapak Ibu? Belum. Sudah? Belum. Belum. Masih. Ulang, Bu. Oke. Ulang, Bu. Oke, kalau mau install plugin, kita klik kanan di yang abu-abu maupun putih ini, tapi jangan di frame utama kita, ya Bapak Ibu. Jadi di yang lain sebelahnya sini aja. Nah, klik kanan, kemudian kita pilih plugin sini. Nah, kemudian kita paling bawah find more plugin. Ini dulu. Monggo diikuti Bapak Ibu. Klik kanan, plugin, kemudian find more plugin. Nah, kalau sudah kita klik find more plugin. Nah, kita cari di area search ini icon gitu ya. ICON. Nah, Bapak Ibu cari yang ada tulisannya Iconify ini ya, Iconify. Tinggal klik run. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sampun bisa mengikuti. Ada yang belum Bapak Ibu untuk menginstal Iconify-nya ini plugin? Sebentar. Siap. Klik kanan, kemudian plugin, kemudian find more plugin. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah run, ada tulisannya run Iconify itu, otomatis kalau tadi diklik kanan ini, kemudian plugin sudah muncul di sebelah sini. Gitu nggih Bapak Ibu. Kalau yang sudah ibaratnya sudah run plugin-nya tadi akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, kita klik yang Iconify. Nah, kemudian kita tinggal mau cari icon apa nih Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau HP itu baterai, WiFi, signal, sama
sama jam berapa gitu ya. Kemudian kita klik baterai, kemudian kita klik salah satu, monggo. Karena ini baterai saya sudah, saya coba klik WiFi. Kemudian search icon. Nah, di sini ada banyak, monggo boleh dipilih yang manapun. Kalau sudah diklik salah satu, nah kemudian import icon. Nah, kalau sudah hijau gini berarti sudah terimport di dalam workplace-nya Bapak Ibu. Nah, ini ternyata sudah ada di sebelah sini. Kalau Bapak Ibu mau nge-zoom itu tinggal dikontrol sama mouse ya Bu, atau kontrol sama tanda plus. Ditekan kontrol tanda plus di keyboard itu bisa zoom. Nah, seperti ini. Kalau zoom out, kontrol sama minus. Saya tadi ketinggalan untuk ukuran Gridnya. desktop yang itu berapa ya? Oh, oke, siap. Bentar. Saya tadi Saya ketinggalan barusan. tulis di sini. Iya. Oh iya itu ya. Nah, ini nggih, untuk gridnya Bapak. Gridnya Oh, iya. kita pilih yang kolom, kemudian count-nya 6, marginnya 25. Nah, ini juga monggo terserah seenaknya Bapak Ibu. Jadi ini kalau saya lebih Bentar. enak seperti ini. Gitu. Iya, sebentar ya. Yeah. Mana tadi? Saya ambil HP sebentar. Oke. Mbak tanya, Oke, monggo. tadi kan harus mana? di luar layar putih Mbak? ya Mbak. Kalau Iya. misalnya pas di layar putih, apa Mbak bedanya? Kalau buatnya di layar putih sama yang di luar layar putih? Oh, sebenarnya sama sih Bapak Ibu, cuman lebih kalau misalkan di layar yang di frame putih ini lebih banyak gini, jadi bingung nanti. Maksudnya ini kan ada copy, paste dan lain-lain. Kalau di sebelah sini kan hanya sedikit, gitu sih sebenarnya. Monggo aja, seenaknya. Boleh diklik di dalam sini atau klik di luar putih ini juga boleh. Oke, terima kasih. Oke, monggo tadi Bapak. Monggo Terus saya silakan. lihat ini yang tadi Mbak yang apa namanya? Ini nggih. Ya, desktopnya sebentar. Oke, terima Gridnya kasih. dipilih kolom, kemudian kolomnya 6, marginnya 25. Oke. Sudah terinstall semua plugin icon filenya ya Bapak Ibu. Kemudian kita susun. Benar, ini nyari baterai kok nggak ketemu ya? Pakai bahasa ini Bapak, bahasa Oke. Inggris. Jadi Ya, wifi-nya sudah ketemu. ya. Jadi kalau baterai BATTREY gini. Oh, Jadi kita mencari di sini itu menggunakan keyword bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kita cari signal sekarang. Nah, ini sudah ada signal. Saya juga mau menambahkan salah satu signalnya. Nah, karena signalnya ini gede banget ya Bapak Ibu. Nah, ternyata signalnya ini Nah, signalnya ini besar sekali, kita tinggal kecilkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita masih tidak beraturan gitu ya Bapak Ibu. Kita perbaiki lagi agar bisa segaris atau lebih enak dilihatnya gitu. Nah, kalau mau memperkecil atau memperbesar, usahakan Bapak Ibu sambil ngeklik shift ya Bapak Ibu. Jadi di keyboard itu sambil tekan shift, kemudian kita besar kecilkan. Karena apa? Kalau di klik shift itu akan proporsional. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini saya nggak tekan shift, ini bisa-bisa nggak proporsional, seperti meleot gitu ya Bapak Ibu. Lah, ini kan aneh gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tekan shift ketika mau membesarkan maupun mengecilkan sebuah ikonnya ini, seperti itu. Oke, misalkan ini saya taruh di sini. Oke, Bapak. Nah, kalau ini ini kan belum sejajar atau masih berantakan. Kita tinggal lihat aja ini sudah sesuai enggak sama handphonenya gitu nih Bapak Ibu. Kita tinggal klik yang ini. Yang ini present ini di sebelah kanan agak atas. Ini ada klik kayak tombol play ini present. Nah, kita klik. Kemudian kita lihat di sini gitu. Jadi ini itu seperti kalau ditaruh di real HP itu seperti apa. Nah,
Nah, ini kan berantakan ya Bapak Ibu. Jadi ternyata itu kalau kita tadi desainnya gini, itu masuk di HP itu seperti ini. Nah, ini kita tinggal memperbaiki lagi atau menyusun lagi sebagus mungkin dan serapi mungkin seperti itu. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Sebentar menampilkan kolom Ulang. kolom Diulang, grafik. Pak, diulang. Ya, ketinggalan saya. Menampilkan kolom yang ini, ya. Yang Ini- tadi ya. Ini di Ya. grid-nya ya, Pak. Grid. Nah, ini Sudah. diklik aja. Kolom yang mana ya, Bapak? Grid kah? Ya kon. Ya, kon. Oh, nggih, sebentar. Sebentar ini saya new aja jadi enak. Pertama kan ini nggih Bapak Ibu, jadi kita cari frame-nya dulu. Kita pilih di sini kita iPhone 11 Pro ini. Nah, iPhone ya. nggih, iPhone. Kalau sudah ininya diklik Bapak, diklik. Sebentar. Kemudian di sebelah kanan ini ada layout grid ini. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini diklik dulu tombol yang kotaknya ada 9 ini kita klik. Nah, ini gridnya kita pindah menjadi kolom. Nah, ini gridnya ini kita pindah menjadi kolom. Kemudian kita pindah dulu menjadi kolom. Kemudian count-nya ini kita pindah jadi 6, kemudian marginnya 25. Ini nggih Bapak? Ampun Bapak? Belum. Ketinggalan. iPhone berapa tadi? iPhone 11 ini iPhone iPhone 11 11. Pro X. Pro X. Nggih. Oke, sudah. Nah, terus diklik yang ini layout grid. Layout grid, oke. Kemudian ininya diganti. Ini kan pertamanya grid, kita Yang ganti plus ya? kolom. Layout gridnya yang plus ya? Yang ada kotak 9 ini, Bapak Ibu. Oh, kalau Bapak. 9. Oke, sudah. Ini diklik, kemudian ini diganti kolom, kemudian count-nya diganti 6, marginnya diganti 25, seperti itu. Sampun? Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita meneruskan lagi yang ini. Tadi Ibunya ketinggalan yang mana, Bu? Yang terbentuk lengkungan Oh, bentuk handphone HP, tadi. Ya. Bapak Ibu bisa langsung klik di ini, sebelahnya ini ada, sebelah share ini ada button seperti play ini ya. Nah, itu jenengan klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Nah, seperti ini sudah. Itu ya Bapak Ibu. Bisa Ibu? Udah disiapkan ya. Sampun nggih? Kita balik lagi ke sini. Nah, ini sudah ada WiFi, baterai, kemudian sebentar saya kayaknya tadi kehapus. Kita cari sinyal. Signal. Nah, kita pilih. Kemudian import. Nah, signalnya ini karena kebesaran sekali, ya Bapak Ibu kita kecilkan saja menggunakan tekan shift di keyboard. Nah, sampai kecil, kemudian kita pindah di sini. Nah, seperti itu. Sudah bisa mengikuti seperti ini, Bapak Ibu? Sudah ada ikon baterai, kemudian ikon WiFi, dan ikon sinyal. Nah, kalau dilihat seperti inilah. Ini kan kepotong, berarti kita tinggal menyesuaikan lagi saja. Baterainya berarti kurang ke sini, mungkin ininya kurang kecil. Nah, ini kita tata lagi, nggih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal tata. Kalau nggak bisa satu-satu, kita tinggal blok saja seperti ini. Dan kita pindah. Nah, kita lihat lagi di yang view pakai HP tadi. Nah, sudah oke. Sudah, Bapak Ibu bisa sampai menampilkan seperti ini, menampilkan gambar sinyal, kemudian gambar WiFi, gambar baterai.
Belum. Oke, kurang apa nih Bapak Ibu? Jadi ini tadi kalau untuk menampilkan ini kita tinggal klik kanan, kemudian plugin, kemudian iconify ini. Nah, seperti itu. Nah, biasanya di handphone ini kan selalu ada di sebelah kanannya itu selalu ada jam berapa hari ini, gitu nggih Bapak Ibu seperti. Nah, seperti ini kalau kita lihat di handphone itu biasanya ada jamnya. Nah, kita tinggal klik teks yang sebelah kanan ini. Nah, kita masukkan saja. Misalkan sekarang jam 13.53. Jadi kalau dilihat, oh ini kurang ke kanan ternyata ada lengkungan HP-nya. Kita tinggal ke kanankan saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa Bapak Ibu? Sampun? Oke, kita mungkin ini fontnya kita ganti juga bisa. Mau dibuat tebal karena kan biasanya ikon-ikon seperti ini tebal nggih Bapak Ibu. Jadi kita klik saja, kemudian kita lihat di sebelah kanan ini. Nah, ini ada teks. Jadi ada teks. Bapak Ibu bisa pilih jenis fontnya yang diinginkan. Jadi pengen font apa, kemudian mau bold atau tidak, itu bisa juga. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal ya. Jadi kita tinggal ininya kita ganti. Nah ini kan inter, kita coba ganti Poppins. Nah standarnya biasanya Poppins. Kemudian ini kita juga bisa ganti. Ini kan regular. Kita bisa ganti extra bold. Nah jadi bold gini. Kalau terlalu tebal kita bisa ganti yang bold aja. Nah seperti ini. Jadi kalau dilihat di HP, nah seperti ini sudah. Oke nggih Bapak Ibu. Jadi ini tinggal digeser-geser aja sesuai estetika lah seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini Bapak Ibu? Belum ada. Mbak, Yang kasih waktu tadi tolong diulang, Mbak. Mbak, Oke, monggo. Pak kalau Ahmad. untuk recordingnya, hasil rekamannya bisa dikirim nggak nanti di Google Drive, di Drive? Oke, bisa Bapak. Nanti kita Iya, kirimkan. karena nanti mungkin ada yang terlewatkan buat dari teman-teman. Oke, siap Bapak. Oke, tadi Ibunya nanya caranya ini ya, bikin jam. Nah, kita tinggal klik di sebelah kanan ini ada T ini, huruf T, teks. Jadi ini kita ngasih teks, seperti ngasih teks gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita klik teks, kemudian kita ini kan besarnya seberapa kita kira. Nah, misalkan segini, kita masukkan jam berapa, misalkan jam 14.00. Nah, seperti itu. Jadi ini juga font dan bold-nya bisa diatur. Jadi kalau font-nya nggak mau font yang ini, bisa font yang ini misalkan. Nah, boleh bisa font yang ini. Cuman biasanya standarnya menggunakan font Poppins ya, di sebelah kanan ini, Bu. Poppins ini. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sampai sini dulu, sebelum kita terlalu agak jauh lagi. Oh, ada di chat ya. Bu izin. Tutorial yang pertama tadi bisa di-share juga, yang sesi 3 tadi. Kenapa, Bu Elisa? Sesi pertama tadi loh. Oh ya, nanti di akhir sesi ini kita akan share ya, Bapak Ibu, untuk rekamannya. Rekaman. Bisa di grup aja Mbak, recordingnya Mbak ya. Melihat prototipnya gimana Mbak? Kok saya nggak bisa ini Mbak? Kenapa? Melihat Ngelihat prototip iya. Ini belum sampai prototipe dulu, Enggak, Bapak. yang klik apa itu? View-nya yang kayak. Oh, di sebelah sini. Iya. Jadi di atas sebelahnya share. Share ya. Ini kan ada tombol kayak tombol play, present. Ini diklik, kemudian nanti ditunggu akan seperti ini. Kok hitam ya?
Kita untuk Oh, boleh di share screen aja Bapak. Sebentar, saya tak stop share dulu. Monggo di share screen Bapak. share screen. Iya, sama hitam juga. Benar Mbak, benar. Nggih. Nanti lah, mangga. Share screen. Monggo di share screen saja. Nggih, Mbak. Share screen. Yang hijau itu diklik share screen di zoom-nya. Nah, sip. Oke, coba yang sebelah kiri dulu Pak, Figma yang awal tadi, yang Figma awal ini. Di tab yang sebelah kiri nih Pak. Ya, benar. Zoom. Yang Iya. Iya, betul yang ini. Kemudian yang coba share yang oh ini coba Pak. Yang ini langsung hitam gitu Pak. ya, Coba saya request remote control gitu, tolong di accept gitu Bapak. approve ya. Oke. Oh, mungkin karena hitam. Oh, ini karena backgroundnya jenengan hitam, Bapak. Oh, Jadi ini coba kita ganti Coba. mawon nggih. nggih. Kita ganti putih. Kemudian kita preview lagi privacy. Nah, ini masih loading. Atau hitam ya? Bisa ya. Oh, sebentar. Atau ini ya, Bapak. Nah, ini. Jadi ini mungkin jenengan bikinnya ada 3 page yang di bawah ini. Nah, ini kan 2/3 ini, Bapak. Ya. Bawahnya gambar HP. Ini kan ada 2/3, 1/3 ini. Nah, ini mungkin jenengan tadi mungkin page yang ini membuat 3 page gitu. Jadi kemudian yang ternyata yang warna putih dan berhasil ini ada di page nomor 2 nih, di bawahnya ini. Oh, gitu ya. Seperti itu. Berarti dihapus Mbak ya pic-nya ya? Oke, monggo. Oh ya. Dihapus yang page 1 dan page 3 mawon, Bapak. Dihapus. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan, mungkin mau share screen seperti Pak Afif ini. Monggo. Supaya lebih paham gitu. Bisa mengikuti nggak Bapak Ibu mulai membuat icon dan membuat jam ini? Sampun? Mau tanya ketinggalan tadi. Yang grid itu propertiesnya apa ya? Grid-nya yang ini Bapak. Jadi kita ganti grid-nya ini, kita ganti kolom. Kemudian di count-nya ini kita masukkan angka 6, kemudian margin-nya 25, seperti itu. Oh, bukan gutter ya? Tapi margin yang 25 ya? Nggih, margin yang 25. Kalau gutternya tetap 20 default. Tetap saja, Bapak. Siap, terima kasih. Ngapunten ya. Nggih, mboten apa, Pak. Oh, misi Mbak. Ya, silakan. Untuk mengatur ini tadi yang 3 icon ini agar rapi tadi bagaimana? Kita tinggal geser-geser saja, Bapak, Ibu. Oh, kisi-kisi. Nah, di sini kan juga ada ini kayak seperti merah-merah ini. Nah, ini kita paskan saja. Nah, ini kan kalau sebelah kanan 6, sebelah kiri 6, ini sama saja samping kiri 6, kanannya 6 seperti ini. Kita tinggal paskan saja sebenarnya, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa pantau di real HP-nya apakah sudah pas atau belum, seperti itu. Tuh. Sampai sini dulu sudah paham Bapak Ibu? Karena kita nanti akan membuat seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa satu-satu dulu biar paham. Kemudian nanti kalau jamnya di dalam kotak itu tadi gimana ya? Nggih, Bapak? Itu membuat jamnya di dalam kotaknya itu. Oh, jam ini.
Kita tinggal Iya. klik teks Iya, ini di dalam saja, Bapak. langsung tag aja tanpa kotak Ya, itu. menggunakan teks betul. Teks, kemudian kita mau panjangnya besarnya seberapa, seperti ini, kemudian kita tinggal tulis saja, misalkan ini 12.00. Nah, seperti itu. Untuk fontnya kita bisa sesuaikan lagi di sebelah kanan ini, nggih. Teks ini. Nah, ini mau pakai font apa, kemudian mau bold atau tidak, seperti itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan sampai sini dulu, Bapak Ibu? Oke, sampun nggih. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kan ada bulat-bulat ini nggih Bapak Ibu untuk sebagai variasi gitu. Nah, kita tinggal klik di sini shape-nya, kemudian kita cari yang bulat. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan saja ke sini. Nah, ini warnanya saya mau warna serba biru misalkan seperti itu. Nah, kita klik warna biru misalkan. Kemudian ininya juga jangan pastro ini ya, Bu. Jadi normal saja. Nah, ini kita atur saja. Nah, kalau kita mau duplikat tinggal klik Alt di keyboard. Nah. Seperti ini. Bisa mengikuti Bapak Ibu untuk hiasan bulat-bulatnya tadi? Halo? Opacity-nya ini juga bisa kita atur nih. Misalkan mau 50 saja biar kelihatan bagus gini. Nah. Seperti ini, kemudian oh kurang besar, kita tinggal besarkan saja. Oke, kemudian kita biasanya memberikan animasi gitu nggih. Kalau tadi animasinya kita download dari undraw.co, ini kita tadi sudah download yang kucing ini misalkan. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam Figma kita. Bisa menggunakan ini, place image, atau bisa di-drag saja. Nah, ini. Jadi bentuknya kalau kita download dari undraw.co itu bukan PNG seperti ini nggih Bapak Ibu. Jadi SVG kayak gini. Jadi nggak apa-apa langsung diklik saja. Nah, nanti dia akan masuk di sini. Nah, ini. Akan kita kecilkan. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa mengikuti Bapak Ibu? Bentar Mbak, butuh waktu Mbak. Oke, monggo. Jangan lupa kalau mau membesarkan, mengecilkan, menggunakan shift nggih Bapak Ibu supaya lebih proporsional lagi. Nah, seperti ini. Monggo dicoba dulu. Masukkan gambarnya itu gimana? Kucingnya tadi dari mana, Mbak? Masih ngatur. Kucingnya kita download dari undraw.co. Iya, sudah di-download. Masukkannya, import apa? Oh, masukannya. Nggih. Masukannya tinggal diklik yang ini, kotak ini, place image. Nah, kemudian cari tadi downloadnya itu biasanya lewat di place download image. Oke, itu. ya. Oke. Nah, seperti ini misalkan. Bisa diulang untuk downloadnya, Bu? Oh, download, oke. Downloadnya kita masuk ke undraw.co ini. Saya copy di link chat Zoom ya. Undraw.co kalau sudah masuk. Mas. Kita masukkan, kita mau nyari animasi apa ini Bapak Ibu. Misalkan kita mau cari aplikasi apa animasi tentang bank, kita klik saja bank gini. Kemudian enter. Iya. Nah, di sini akan muncul animasi-animasi yang berkenaan dengan bank
seperti itu. Jadi monggo mau dipilih yang mana. Kemudian jangan lupa kalau kita pengen mendesain UX yang baik itu warnanya harus seragam gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini tadi saya kepengen warna biru, ini saya coba klik yang warna biru seperti itu. Nah, misalkan nih mau ambil yang ini, orang yang ini, kita tinggal klik, kemudian download SVG for your project ini. Nah, seperti itu. Sampun? Ibu? Belum. Kalau sudah di-download, kita kembali lagi ke Figma kita. Lagi ke Figma kita ini. Kita klik ini, kemudian place image. Atau kalau nggak mau gini, boleh langsung di-drag aja. Dari folder ini, dari folder download. Kita langsung drag seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, otomatis masuk. Kita tinggal kecilkan dengan menekan tombol shift. Gitu. Monggo dipraktekkan Bapak Ibu. Mohon bisa untuk diulangi untuk yang lingkaran 2 pojok itu, biar tulisan jamnya kelihatan, aku pripun nggih? Oh, tulisan jam, nggih. Yang pertama kalau mau bikin tulisan jam, kita tinggal klik teks ini saja Bapak Ibu. Jadi seperti kita nulis sendiri gitu. Memang kita karena kita tidak download dari Iconify, kita tulis sendiri. Jadi ini kemudian kita kira-kira sebesar apa ini jamnya, sepanjang apa, selebar apa, kita paskan gini dulu. Nah, kemudian kita ketik secara manual, Ibu. Jadi misalkan jam 15, nah seperti ini. G, itu sudah. Untuk yang lingkaran 2. Oh, lingkaran, G. Ya, siap. Biar jamnya Lingkaran kita klik yang di kotak ini. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menghias dengan bentuk-bentuk, ada di sini ya, yang kotak ini. Nah, ini boleh, monggo mau menghias bulat ini, kita klik yang bulat, kemudian nah kita tinggal besarkan seperti ini aja. Nah, kalau gini kan nggak proporsional, kita tekan shift di keyboard kita. Nah, ini kan warnanya putih, saya pengennya warna biru, misalkan seperti itu, Bu. Kita tinggal klik ini fill-nya yang ini. Nah, ini kita klik warna apa yang diinginkan, misalkan merah aja deh. Memperingati merah putih, tinggal diklik merah aja. Nah, kemudian di layer ini kalau bisa diklik yang normal. Nah, seperti ini. Nah, kalau satu aja kan kurang manis gitu ya Bapak Ibu, kita tinggal duplikat saja dari ini. Caranya kita klik shape yang ini, kemudian kita klik Alt di keyboard. Terus digeser saja. Untuk apa itu ya bulat-bulat merahnya? Kenapa Bapak? Itu untuk apa bulat merah itu? Pemanis, ya, pemanis Bapak. Oh, pemanis saja, untuk desain saja Bapak. Sebenarnya nggak pakai juga buatan apa, monggo. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kita langsung saja, misalkan mau dikasih pemanis boleh, enggak ya, monggo. Misalkan nggak pakai, ya sudah kita gini aja. Kemudian kita kasih tulisan welcome saja. Nah, kalau kita buka suatu aplikasi, otomatis kan selalu ada pengantar gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita akan ngasih tulisan, misalkan pengantar dari aplikasi itu. Nah, kita klik yang teks saja. Terus kita mau sepanjang apa, selebar apa teksnya, misalkan segini. Aplikasi ini untuk nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pengantarnya seperti ini mau ini kan jelek, kalau kita mau ditengahkan bagaimana? Kita tinggal lihat sebelah kanan ini aja. Jadi kalau teks toolsnya di sebelah sini, kita mau yang ini kah? Atau rata kanan semua kah? Atau yang ini? Nah, seperti itu. Nah, sampai sini sudah Ibu, Bapak Ibu? Ini mau boldnya, kayaknya terlalu bold itu. Mau yang untuk memunculkan welcome tadi bagaimana? Di sini ya, jadi langsung klik di yang sini. Ini sebelahnya ya inilah pokoknya nih Bapak Ibu ini, kemudian place image ini. Nah, ini kita klik dulu place image.
Nah, biasanya kalau kita sudah download itu kan masuk di folder download ya. Jadi ini saya masuk di folder download. Nah, kemudian ada di sini ya. Kalau punya saya. Ya, saya ada di sini, kita tinggal klik aja 2 kali open atau klik 2 kali atau open boleh. Bu, mohon maaf untuk yang lingkaran tadi belum terjawab. Itu kan kalau cara memunculkan jamnya, itu kan dia tertutup sama lingkaran. Oh, Dia nggih, lingkarannya di sorry. belakang. Nggih. Nggih, mohon maaf nggih. Jadi misalkan gini nggih, ini kan merah gitu, saya pengennya merah. Nah, jamnya kan enggak kelihatan, ini tinggal diklik kanan. Diklik kanan di lingkarannya atau di shape-nya, kemudian send to back ini nggih Bapak Ibu. Sorry. Atau kalau nggak gitu Bapak Ibu bisa opacity-nya saja dikecilkan. Jadi kalau punya saya tadi kan jamnya masih terlihat sedikit gitu nggih. Nah, jadi ini kita bisa kecilkan 50% misalkan. Nah, seperti ini. Karena kalau send to back tadi kayaknya nggak bisa. Nah, kalau dia send to back malah di belakang ininya gitu. Jadi untuk mengakalinya kita bisa ditransparasinya saja nih. Jadi di sininya kan tadi 100%. Jadi kita mau kasih warna ini berapa persen, misalkan 30 nggih monggo gitu. Seperti itu nggih Ibu. Mbak, maaf, untuk plugin OnDraw-nya itu tulisannya gimana, Mbak? Kok tak golek gak ono? Oh, OnDraw-nya. Iya. Saya klik aja ya. Saya tulis di chat Zoom ya, Bapak. Oke. OnDraw. Ampun Bapak Ibu, sudah bisa memunculkan seperti ini. Nah, jika sudah, kita kan biasanya itu ada seperti keterangan gitu nih Bapak Ibu. Kalau kita males gitu, misalkan kita males untuk mengarang tulisan gitu, kira-kira kita mau ngasih tulisan apa, kita bisa menggunakan plugins ya Bapak Ibu. Jadi plugins itu sangat membantu kita untuk membuat sesuatu gitu ya, membuat sebuah shape maupun icon di Figma ini. Jadi kalau punya saya, itu tadi kan sudah saya desain seperti ini. Nah, lorem ipsum bla 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 bla. Nah, ini kan kita nggak mungkin nulis sendiri gitu, ya. Kita bisa memanfaatkan plugin itu tadi. Caranya masih sama seperti yang di awal tadi. Klik kanan, kemudian plugins. Nah, kita cari dulu di Find More Plugins. Kemudian kita cari lorem ipsum. Nah, yang seperti ini yang ikonnya seperti ini, yang huruf T, kemudian ada kotaknya ini, kemudian kita run. Nah, kalau pakai ini enak, jadi kita nggak perlu mengarang gitu. Misalkan butuh kalimat yang panjang, kita tidak perlu lagi untuk mengetik lagi, tapi auto dari lorem ipsumnya ini sendiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih mau 5 kata kah atau 5 paragraf kah? Nah, tinggal kita klik aja. Jadi generate. Nah, ini jadinya 5 paragraf. Nah, enaknya pakai. Yang dipilih apa Mbak tadi Mbak? Kenapa Bapak? Lorem ipsum, terus apa lagi? Klik kanan dulu, plugin, kemudian Find More Plugins. Ya. Kemudian cari LOREM lorem spasi ipsum. Oke. Nah, yang seperti ini ya Bapak kalau bisa. Yang ikonnya warna biru, kemudian T-nya warna putih ini. Karena kemarin saya sempat coba lorem ipsum yang lain itu kurang oke gitu, kurang sip gitu ya Bapak. Jadi kalau bisa ikonnya yang ini, cari lorem ipsum yang ini. Nah, kalau sudah kita tinggal run saja.
Nah, ini kita karena belum select layernya, harusnya kita tadi klik sini dulu, kemudian widget plugins, lorem ipsum. Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 segera dimulai. Sudah bisa Bapak Ibu untuk menampilkan lorem ipsumnya? Yang logonya apa tadi? Banyak. Yang seperti ini. Yang ini. T, jadi ada huruf T warna putih ini. Lorem itu. Lorem aja. Lorem seperti ini. Ya, lorem. Ya, lorem ipsum. Masing-masing pasukan menyiapkan pasukannya. Pasukannya. Sudah bisa Bapak? Tampilannya please select some text layers ya, Mbak. Iya, betul. Sebentar. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa pertama itu diklik yang ada teksnya dulu. Kalau tadi kita klik gini kan please select some text layer ini. Nah, kalau bisa kita klik dulu yang ada teks seperti ini, kemudian klik kanan, plugin, kemudian lorem ipsum. Nah, ini baru bisa. Jadi ibaratnya itu kita bikin sebuah bentuknya dulu, mau sebesar apa, mau sepanjang apa, selebar apa, baru kita bisa auto lorem ipsum ini. Nah, misalkan 5 sentence saja, 5 kalimat. Tinggal generate. Nah, jadi cukup segini saja. Itu misalkan. Sudah bisa Bapak Ibu? Sebenarnya Figma ini mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah. Belum yang lorem, Bu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Oh, enggak, ini tadi ada masukan dari Pak Denny, enggak. Jadi kalau tadi ini misalkan kita mau ininya di belakangnya jam, itu kita tinggal urutan layer di sebelah kiri ini. Jadi ini kan kita klik dulu, kemudian elipsnya di sini, kita tinggal drag ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi jamnya terlihat gitu, Bapak Ibu. Jadi itu cuman urutan layer di sebelah kanan ini saja. Kalau tadi kan punya saya ini di atas gini, otomatis kan menutupi semuanya. Nah, kita mau signal WiFi sama baterainya itu terlihat, kita tinggal ini drag ke bawah aja. Nah, seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut lagi karena mungkin ini banyak ya Bapak Ibu. Sudah seperti ini kita hias ya Bapak Ibu yang bagus gitu, yang istilahnya seperti estetik, misalkan ini aplikasi si grooming kucing gitu ya. Nah, ini kita bisa tebal karena biar user itu memudahkan user untuk membaca, kita kasih extra bold di sini, ukurannya kita besarkan sekitar 20 mungkin, nah seperti ini. Aplikasi grooming kucing. Kemudian ini seperti kalau ada kata-katanya, mungkin ini kata-kata dari sang pemilik ininya gitu ya. Kalau kita hanya memodelkan saja, kita menggunakan lorem ipsum saja. Nah, kemudian biasanya untuk aplikasi itu kita selalu ada button untuk melink gitu, untuk membuka page yang baru. Nah, kalau di sini kita menggunakan get started gitu atau mulai gitu, okay? Nah, kalau button itu kita sama, apapun yang berhubungan dengan bentuk, kita klik yang di sebelah sini.
Kemudian kita klik yang kotak, karena memang button itu biasanya kotak, nggih, Bapak Ibu. Kita klik yang rectangle. Nah, kita misalkan mau buttonnya sebesar ini nih, gitu nggih. Kita tinggal besar kecilkan, monggo. Kira-kira yang pas saja. Nah, fill-nya ini kita ganti. Biasanya button pengennya warna apa, monggo. Kalau di sini saya menggunakan warna biru, gitu nggih. Nah, di sini buttonnya saya mau warnanya warna biru seperti ini, biru keunguan. Nah, kalau mau button itu kan kalau kotak aja kayak gini terlalu kaku, nggih. Kita tinggal ini di sini pinggir-pinggirnya itu agak lengkung gitu. Nah, kita masukkan mungkin dikit aja lah lengkungnya 10 misalkan. Nah, agak lengkung gini kan lebih manis gitu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mau isi kalimat button apa ini gitu. Kita pilih teks lagi. Jadi apapun yang berhubungan dengan menambah suatu teks, kita klik yang T ini ya Bapak Ibu. Nah, misalkan ini mau seperti ini. Lanjut gitu misalkan. Lanjut. Mulai aja. Nah, ini kan terlalu kecil, kita ke sebelah kanan, kita besarkan menggunakan ukuran 32 mungkin atau 24 lah boleh. Dan kita agak kasih bold, jangan yang terlalu light, kita kasih yang mungkin reguler. Nah, kita susun lagi seperti ini. Nah, kemudian kita intip ya Bapak Ibu, gimana sih kalau ini direalisasikan di sebuah HP. Nah, seperti ini. Sudah bisa seperti ini Bapak Ibu untuk page utamanya? Sudah. Sampun nggih? Oke, kemudian kalau page pertama sudah selesai itu biasanya lebih enak ya Bapak Ibu karena kita tinggal copy paste aja, copy paste saja. Nah, ini oke, aplikasi page pertama sudah selesai gitu misalnya ya. Kita mau bikin satu page lagi. Kita tinggal blok dari atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik Alt di keyboard kita. Nah, sudah jadi gitu ya. Ini sudah punya 2 page. Nah, tapi page yang kedua ini butuh kita personalize lagi, kita customize lagi gitu. Nah, nggak mungkin kan kita klik loh kok sama tampilannya, berarti kliknya rusak. Nah, biasanya kan kita gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita edit aja sesuai selera. Nah, misalkan kuncinya taruh di atas, kemudian ini bayangannya ketinggalan. Kemudian misalkan kita kasih sini, kita pengen nih Bapak Ibu, kita pengen ngasih inputan kayak misalkan namanya siapa, emailnya siapa, passwordnya apa. Nah, itu masih sama ya Bapak Ibu, menggunakan apapun yang berhubungan dengan bentuk, kita menggunakan kotak ini. Nah, kita klik kotak, kemudian warnanya kita sesuaikan lagi, misalkan mau warna agak abu-abu. Nah, lengkungnya jangan lupa biar agak manis. Kita kasih 5 aja deh, jangan banyak-banyak lengkungnya. Atau, karena ini inputan kayaknya lengkungnya butuh banyak gitu. Kita kira-kira aja, nah segini mungkin. Kemudian kita kasih teks. Nama lengkap. Nah, ini kan nggak mungkin bold ya Bapak Ibu. Kita kalau misalkan mau ngisi itu biasanya yang kecil-kecil aja, yang nggak terlalu bold, kita klik yang light. Nah, lengkap. Oh, ini kayaknya kebesaran, kita tinggal sesuaikan lagi mau font 13K atau 12K. Nah, itu sekali lagi semuanya sesuai kebutuhan dan sesuai selera. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa ngikuti dulu Bapak Ibu. Caranya duplikasi halaman gimana Mbak? Saya ketinggalan. Siapa dulu nggih ini monggo. Monggo Pak Gayan dulu mungkin. Jadi tadi kan kayaknya tinggal klik kanan apa tadi? Untuk apa ini Pak? Klik kanan untuk new page kah atau apa ya? Iya, biar kita nggak usah membuat desain lagi dari awal. Oke. Ini kan kalau gini kayak kita kecilkan aja, lebih baik kontrol minus atau dikontrol sama
mouse dikecilkan seperti ini. Nah, kita blok dari atas gini supaya semuanya ini tercopy dengan sempurna gitu nggih Bapak Ibu. Nah, jadi dari atas ini kita drag, kita hold aja kliknya di mouse, klik. Nah, sampai semuanya sudah terselection, kemudian klik ALT di keyboard. ALT-nya ditekan terus, kemudian ini digeser. Nah, seperti ini. Gitu, Pak. 86. 86. Oke, 86, siap. Tadi selanjutnya siapa lagi nggih Bapak Ibu, monggo yang ingin bertanya. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Tadi kayaknya banyak yang mau bertanya. Yang Andra tadi Mbak. Diulang cara ngopinya, Bu. Oh, siap. Cara ngopinya ya. Oke, kalau misalkan posisi Bapak Ibu semuanya besar seperti ini, itu nggak enak kalau kita mau ngopi. Kita kecilkan dengan cara tombol CTRL sama minus. Klik keyboard, CTRL sama minus. Nah, CTRL di keyboard ini kita tekan, CTRL minus ini untuk mengecilkan, zoom out. Maksud saya zoom out ya. Untuk zoom out. Nah, kalau sudah di zoom out, kita klik dari atas, klik mouse-nya diklik terus ya Bapak Ibu, diklik terus kita geser mouse kita ke bawah. Nah, sampai semuanya benar-benar terseleksi dengan baik gitu ya. Nah, kalau sudah gini kita lepas, kemudian kita tekan tombol ALT di keyboard, kemudian kita geser saja, kita klik geser. Nah, gitu. Bisa, Bu Sri Yuliani tadi? Sampun? Atau masih bingung? Sampun kah? Atau kalau nggak mau ALT, kita bisa seleksi gini dulu, kemudian klik kanan, copy, gini sama saja guys sebenarnya. Kalau saya lebih enak ALT, monggo kalau mau. Jadi ini kita blok semuanya, klik kanan, copy, kemudian di sini kita paste, sama saja gitu hasilnya. Monggo, yang enak menurut jenengan yang mana? Tuh. Kak mau tanya untuk tampilan iPhone-nya. Ya. Di awalnya tampilan iPhone-nya di saya ada. Oh, ini di sini. Jadi di gimana? sebelah kanan ini kan ada seperti tombol play gitu ya, Bapak Ibu. Jadi present ini kita klik. Nah, kemudian loading. Nah, ini. Kalau kan tadi saya bukan ini. Saya itu tadi harusnya yang gambar kucingnya agak yang tadi yang ini. Harusnya kan yang ini kok di iPhone-nya kok kelihatan cuman ini ya. Gimana caranya? Di bawahnya ini ada tanda 1 per berapa itu nggih Bapak Ibu. Jadi ini yang di bawah ini terlihat nggak nih? 1/20 kalau punya saya ini. Nah, tinggal di next saja. Lah, kenapa kok bisa banyak ini? Gini, berarti tadi ada salah satu icon yang tertinggal gitu ya. Jadi banyak. Padahal saya di sini itu cuman ada 5, tapi kok di sini saya itu kok ada 20 karena tadi mungkin ada icon-icon yang tertinggal gitu. Nah, ini diklik, oh ternyata yang ini, ternyata di page 8 saya seperti itu. Seperti itu nggih Bapak, I'm sorry. Bukan, maksud saya tampilan gambar dari ini iPhone-nya sendiri pada waktu proses pengerjaannya. Maksudnya gimana nih Pak? Ya ini gimana ya? Iya, silakan Bapak. Ini di apa namanya itu? Di proses pengerjaannya, bukan di play-nya itu, Mbak. Kalau play-nya saya tahu, tapi untuk yang di tampilan awalnya, di awal.
tampilan awal yang di sini kah, Pak? Iya, benar. Oh, ini tinggal dicari aja di sini, diklik yang next. Nah, ini. Karena di sini kita masih belum pakai prototype, jadi kita masih manual kliknya yang pakai bawah. Kalau kita sudah menggunakan prototype, kita klik mulai, itu otomatis akan next di page, next page gitu. Jadi sementara pakai ini dulu. Nah, kalau sudah, kita akan coba menggunakan prototype, ya, Bapak Ibu. Ini sudah bisa mengikuti nggak sampai sini dulu? Oke. Misalkan ini nama lengkap ALT geser. Kalau saya lebih senang pakai ALT gitu ya Bapak Ibu. Email. Log ALT geser. Nah, kalau saya lebih suka pakai kayak gitu. Password. Nah, sudah seperti ini, kita lihat. Oke, sudah berhasilkah Bapak Ibu membuat 2 page yang berbeda? Monggo untuk isinya, monggo. Sudah berhasil, nggih? Sudah, Bu. Siap. Oke, kita pertama untuk cobanya pakai 2 page saja. Kita coba untuk prototype gitu ya. Nah, caranya kita klik di sebelah kanan ini yang prototype. Ini ya, bawahnya share. Nah, ini kalau sudah kita klik. Nah, kita mau yang mana nih? Yang mau diklik supaya nyambung ke page selanjutnya ini mau button yang mana gitu ya. Nah, di sini saya pakai button mulai. Nah, kita klik, kita arahkan dulu aja mouse-nya ke mulai, kemudian ada, nah ini ada kayak lingkaran kecilnya ini ya Bapak Ibu. Kita klik, langsung kita arahkan kemana? Nah, kita arahkan ke page selanjutnya. Nah, kita coba kasih button back nih Bapak Ibu. Jadi mungkin kita pengen dari page yang kedua kita mau back lagi ke page yang pertama, kita kasih button atau icon back. Kita pakai plugin saja, kemudian iconify, kemudian kita klik back. Search. Nah, misalkan kita pakai yang ini, import icon. Oke. Nah, ini. Nah, ini saya mau sebentar. Ini kita ganti, kalau kita mau desain lagi kita ganti di desain. Nah, ini saya maunya kita taruh di yang sebelah sini biar ada kalau misalkan mau balik bisa ke halaman awal lagi. Nah, ini sudah punya button back. Saya mau prototipekan lagi, kalau diklik back bisa balik lagi ke sini. Nah, seperti ini. Jadi tadi kalau mulai ke sini, kalau sudah diklik mulai langsung masuk ke page welcome, aplikasi grooming kucing, kemudian nama lengkap email. Kalau mau di back, kita backnya ke sini gitu ya. Kita coba menggunakan presentnya ini. Nah, kita klik. Nah, kita klik mulai. Nah, bisa di sini. Kita klik back, balik lagi. Mulai. Jadi kalau mulai kita disuruh ngisi nama lengkap, email, password, kemudian daftar. Kalau back kita balik lagi ke aplikasi utama. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mbak, bisa diulangi yang prototype? Siap. Oke, untuk prototipenya kita klik di sebelah kanan, bawahnya share ini ya, Ibu. Prototype ini. Diklik. Nah, kalau sudah diklik, kita mau cari button mana yang kalau diklik next page gitu. Nah, kita kan di sini mau button mulai nih. Nah, ini kan ada sini, ada bulat kecil ini. Kita klik, lah kita arahkan ke samping ini. Gitu. Nah, kalau pengen ada tombol back, kalau diklik back mau balik lagi ke aplikasi page utama, sama juga caranya. Kita klik yang ini. Oh, ini masih ada yang tadi. Kita klik yang ini, prototype, kemudian kita klik ini ada bulat ini ya.
Nah, kita arahkan ke page sebelah kiri seperti itu. Untuk desain kan tidak apa-apa taruh di bawah Bu ya, contohnya back. Monggo, bebas Bapak mau backnya di bawah, mau backnya monggo, sesuaikan saja. Nah, ini kalau di play, kalau diklik mulai, nah di sini kalau diklik back, balik lagi gitu. Jadi konsepnya Figma ini semakin banyak page, itu nanti semakin kita bisa klik-klik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini yang tadi sudah saya bikin di awal tadi, coba kita play. Nah, awalnya ini yang saya desain pertama kali tadi. Jadi ini adalah sebuah aplikasi pengingat gitu ya. Nah, kalau diklik get start, nah kita disuruh ngisi nama bla bla bla, kemudian kita klik register. Nah, kalau kita klik register, otomatis email kita tadi sudah terregister. Sekarang kita disuruh untuk memasukkan email sama password kita, kemudian sign in. Nah, kemudian ada welcome Denny dan oh ini ternyata ini adalah pengingat-pengingat gitu seperti itu. Jadi semakin aplikasinya ini besar, semakin banyak gitu ya page-page-nya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan kah atau bingung ini Bapak Ibu? Sebenarnya seru nggih Bapak Ibu aplikasi Figma ini, desain-desain gitu. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Mbak tanya. Iya, monggo. Yang tadi yang desktop itu tadi saya tertinggal yang prototype. Itu caranya sama kayak ini ya? Oh iya sama, yang desktop tadi ya. Nggih, itu tertinggal saya soalnya. Iya sama kok Bu. Jadi sebenarnya ini sama materinya Pak Iqbal tadi sama, cuman beda frame-nya aja. Kalau Pak Iqbal tadi besar, kalau kita agak ciut karena kita mendesain sebuah aplikasi mobile gitu. Jadi siap, terima kasih Mbak. Ada yang mungkin Bapak Ibu ada yang mau menunjukkan hasilnya? Monggo, silakan. Mungkin ini desainnya Mbak Sinar ini jelek, desain saya lebih bagus. Monggo silakan. Kalau mau menunjukkan hasil desainnya. Halo Bu. Nggih, siapa? Awali dulu. Nggih Pak Ailur Rahman. Itu merah pintu sepi sih. Ya dong. Nggih, monggo Pak. Masih belum bisa Mbak, you cannot start screen. Oh sebentar, sorry, ngapunten. Sampun. Monggo. Silakan Bapak Ibu mungkin yang mau menunjukkan hasil karyanya. Ya Pak, sudah terlihat. Oh sudah, siap. Oke, ini bagus sekali ya, lebih bagus dari saya malahan. Monggo kalau di present Pak. Nah, oke. Masih Keren. hanya 2 tombol ini Mbak. 2 page ya. 2 slide. Oke, bagus sekali Bapak. Mantap. Oke, ya terima kasih Pak. Oke, matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Awali Nasir. Monggo yang mau menunjukkan hasil karyanya gampang nggih Bapak Ibu. Gampang dan menyenangkan gitu nggih. Jadi kita tinggal drag and drop. Oke, monggo Pak Awali. Oke, monggo di present. Oh jelek Bu ya? Itu
kayaknya masih ada yang kepotong ya Pak. Apa seperti jamnya itu kan kepotong ini jamnya sama. Iya. Oke. Ya, tapi sudah bagus, sudah keren. Keren Pak Walil. Nah, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Sudah paham ya kelihatannya Bapak Ibu ini sudah bisa membuat desain. Mungkin dari Pak Denny atau Pak Gagu mungkin ada tambahan. Mungkin saya mau menyampaikan terkait ini aja ya, pengumpulan link tugas. Jadi untuk tugas di sesi kedua ini, link pengumpulannya berbeda Bapak Ibu. Nanti setelah ini akan saya share link pengumpulan untuk tugas dari mobile apps ini. Kemudian Bapak Ibu juga sudah bisa atau dipersilakan untuk mengisi link absensi yang sudah saya share di kolom chat. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Mau tanya, paling lambat kapan itu ya? Karena tadi untuk yang sesi pertama kita memang ada, kan kita kerja, tapi tidak bisa terselesaikan gitu. Selanjutnya sesi kedua ini baru selesai yang materi di Mbaknya. Oke, jadi untuk tugas ini Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, nih, untuk pengumpulan tugas ini maksimal hari Sabtu ya, hari Sabtu karena kita agendanya kan ini 32 jam. Ya, 30 jam. Kemudian sudah digunakan 10 jam selama 2 hari ini sehingga kurang 22 jam. Nah, 22 jam ini dapat Bapak Ibu selesaikan sampai hari Sabtu. Jadi pengumpulan maksimal hari Sabtu untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Seperti itu nggih. Oke, baik. Nggih. Itu nggih Bapak Ibu Izin jadi bertanya. Oke, monggo Bu Ratna. Kalau sudah selesai, nanti ini kita ngumpulkannya apanya ini? Gimana cara ngumpulkan filenya maksudnya? Oke, sebentar saya coba share screen. Ngapunten Pak Walil, bisa di stop share sebentar nggih. Saya mau peragakan cara ekspornya. Diklik stop share warna merah biasanya Pak Walil. Oke, matur nuwun Pak Walil. Oke, saya peragakan ya Bapak Ibu untuk yang dikumpulkan mobile apps-nya ini apanya gitu ya. Peragakan ya Bapak Ibu untuk yang ya, jadi Bapak Ibu bisa klik langsung yang pertama diklik di page yang kosong ini, jangan page yang frame ini ya, page kosong, kemudian ada tulisan di sebelah kanan export mobile app ini. Nah, kemudian diklik, kita klik export. Nah, seperti ini. Itu ya Bapak Ibu, kalau misalkan ini yang dua ini, kita klik yang di page kosong ini, kemudian sebentar. Kita klik. Gimana Mbak? Ya? Gimana Mbak? Bisa diulangi? Oke. Saya ulang ya Bapak Ibu, jadi kita klik di page yang kosong, jangan di page yang ini, tapi page yang kosong, kemudian di desain, pastikan di tab yang desain, kemudian ekspor, nah ini, ekspor prototype mobile apps, kita klik, nah ini kita jangan lupa klik lagi, ekspor, nah ini otomatis akan terdownload ya. Itu ya Bapak. Mbak, mau tanya. Ya, monggo. Untuk ekspornya di sini itu tombolnya hanya ada ekspor untitled. Apakah sama itu ya? Oh enggak, soalnya mungkin jenengan belum diganti ininya. Judulnya tadi kan kita harus mengganti dulu judul di atas ini. Nah, di atas ini kan awalnya untitled. Ini ya. Awalnya. Nah, ini kita ganti dulu. Di atas ini kan awalnya
diganti namanya jenengan boleh. Jadi yang di sini nanti ekspornya ekspor nama project kita seperti itu. Tadi yang dikirim bentuk gambarnya. Bunda. Nggih, PNG-nya yang dikirim untuk di Google Form-nya itu PNG-nya. Itu nggih Bapak Ibu. Google Form-nya itu PNG-nya. Itu nggih Bapak Ibu. Kak, untuk tugasnya Saya berapa sudah halaman? ngirim tapi PDF-nya. Saya sudah ngirim tapi PDF-nya. Kenapa? Kenapa Pak Alil? Enggak, saya baru sudah PDF untuk PDF. Untuk tugasnya ini berapa halaman Mbak yang harus dibuat? Monggo, karena tugasnya ini terakhir sampai hari Sabtu, monggo sebagus-bagusnya gitu nggih Bu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti juga kalau misalkan sudah membuat yang banyak dan sudah bagus gitu kan, nanti kita tinggal menyalurkan ini kepada anak didik kita SMA, SMK gitu kan semakin enak gitu sebagai contoh juga. Monggo minimal dua page nggih Bapak Ibu. Kalau bisa di atas 2 page sih Bapak Ibu supaya bisa teramalkan gitu dari materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini gitu. Kemudian saya tanya, untuk dari hasil desain Figma ini, kalau kan nggak mungkin berhenti cuma di sini kan, akan dilempar ke programmer gitu. Apa yang harus dilakukan dari desain ini? Secara teknis sampai ke codingnya. Ya, tadi sempat dibahas juga sama Pak Iqbal mengenai Zeppelin itu ya, cuman kalau misalkan kita bahas hari ini juga mungkin sepertinya tidak ini ya, Bapak Ibu tidak nututi gitu, karena itu mungkin materinya juga ada banyak juga untuk membahas bagian Zeppelinnya seperti itu, karena kita di sini sebenarnya hanya di Figma-nya saja, belum sampai di sana, karena kalau mau dibahas sampai Zeppelinnya mungkin bisa 2 hari lebih seperti itu sih Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa menyelenggarakan lagi insya Allah nggih, di lain waktu kita bisa menyelenggarakan dari Figma ini kita masukkan ke Zeppelin, kemudian gimana ini kalau misalkan kita realisasikan sebagai untuk kita selenggarakan lagi di lain waktu, mungkin gitu nggih Bapak Ibu. Amin, amin. Bu Sinaring, mohon maaf. Monggo Pak Iqbal kalau mau menambahkan. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi sebenarnya untuk tampilan di HTML itu sebenarnya bisa lewat plugin nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di mana di Figma sendiri ini ada plugin yang bisa digunakan untuk mengekspor HTML-nya seperti ini. Jadi caranya Bapak Ibu bisa masuk ke plugins, kemudian masuk ke find more plugins, kemudian Bapak Ibu cari export kit namanya Bapak Ibu. Namanya export kemudian kit. Nah, ini namanya Lightning Storm. Ini Bapak Ibu run nggih, Bapak Ibu run. Nah, kemudian untuk di sini bisa tampil halaman untuk HTML5-nya. Misalkan saya klik ini, klik desktop 3 nggih, desktop 3, kemudian saya pilih misalkan saya pilih komponen dari pilih bahasa. Nah, di sini nanti ada tampilannya Ibu. Jadi bisa ada style CSS-nya, kemudian ada div-nya juga gitu nggih. Nanti div-nya ID-nya ditampilkan di sini seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita ekspor dalam bentuk banyak Bu. Ada PHP, ada HTML5, ada CSS3 gitu ya, sampai bisa sampai ke Swift juga. Swift ini bahasa pemrograman untuk iOS gitu Bapak Ibu, untuk Apple. Nah, ini bisa diimplementasikan di sini. Jadi ini bisa kita copy, kita kita copy, kemudian kita paste di lembar kerja kita. Bisa pakai Notepad++ atau bisa pakai Sublime seperti itu. Mungkin itu nggih Ibu. Jadi untuk sesi ini memang kita fokusnya ke Figma Bapak Ibu. Jadi untuk kita belum bisa masuk ke Zeppelin karena mungkin insya Allah bisa next pelatihan nggih Bapak Ibu, kita bisa masuk ke Zeppelin. Jadi
Saya ulangi lagi caranya tadi, bisa masuk ke tombol ini, kemudian kita install plugin namanya Export Kit. Nah, di sini kita bisa mengekspor masing-masing dari dari komponen dan dari frame ini menjadi bahasa pemrograman ke HTML5 seperti itu. Gitu nggih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Iqbal. Nggih, sami-sami Satu Bu. lagi Pak Iqbal, apakah dari Figma ini pada saat prototyping itu bisa sampai ke koneksi database ya Pak? Kalau koneksi database saya rasa belum bisa Bu, karena untuk database itu kan itu juga mainnya ke query nggih Bu. Kalau Figma ini kan kita desainnya ke UI UX. Tapi kalau untuk mendesain UI UX-nya database itu mungkin bisa. Misalkan kita menggunakan mendesain data flow diagramnya atau mendesain CF context flow diagram atau mungkin mendesain navigation map itu bisa. Tapi kalau connect ke database itu tidak bisa. Itu harus ada semacam web server sendiri Bu, seperti kayak kita pakai Apache atau SAMPP atau kita bisa pakai MySQL atau Postgre seperti itu. Jadi Figma ini fokusnya memang di desain Bu, desain dan UI dan UX seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Bu. Oke, monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu atau perlu ditanyakan. Oh nggih Bapak Ibu, mohon jangan leave grup terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Sebelum sertifikatnya kami bagikan gitu. Mungkin juga mungkin kalau tidak live group mungkin kami juga lain kali kalau barangkali kita mengadakan webinar lagi mungkin kita bisa share info lagi gitu nggih di grup yang sama gitu nggih Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, Bapak Ibu. Gampang nggih? Gampang nggih Bapak Ibu, gampang atau pusing ini Bapak Ibu? Gampang Pak, gampang. Oke, siap. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. Oke, ini lebih gampang dari coding ya Bapak Ibu. Biasanya malah kalau anak-anak itu lebih senang seperti ini daripada ngoding gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih asik juga kalau dibawakan di SMA dan SMK. Mungkin untuk yang SMK juga cocok karena mungkin kita nggak sampai ke bagian codingnya gitu karena kita sampai ke bagian desainnya saja. Nah seperti itu. Ini kayaknya hampir sama dengan PowerPoint. Enggak ya, betul. Tapi ini next level of PowerPoint gitu sih Pak. Jadi lebih ke seperti hyperlink kalau untuk prototipe-nya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Vanessa MC. Ya. Ayo Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri ya Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf kalau kadang-kadang kita ada kesalahan gitu karena kita sama-sama masih belajar ya Bapak Ibu, karena kalau pengajar itu memang long life learning gitu ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar dan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, mungkin Mbak Vanessa belum terhubung kah Mbak Vanessa? Sinaring, mungkin sebelum diakhiri kita foto untuk hari ini ya, untuk hari kedua ini. Di pagi harinya belum. Yap, monggo Bapak Ibu yang masih off cam bisa on cam sebentar untuk kenang-kenangan kita ya Bapak Ibu, kita bisa silaturahmi via Zoom dari Malang, Surabaya, Ponorogo, silakan on cam Bapak Ibu. Oke, saya pandu ya untuk pengambilan fotonya. Dimulai dari slide pertama. Silakan tampilkan gaya terbaiknya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Ampun Bapak Ibu, terima kasih
sama-sama. partisipasinya. Oke, terima kasih. Ya, atas mohon maaf. waktunya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Mohon Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan Mohon ke telah Mbak berpartisipasi. Vanessa. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dipaparkan oleh Ibu Sinaring Azilaga, Bapak Gaku Supriyanto, Bapak Denis Hermansyah, dan Pak Iqbal. Dihimbau kembali kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini hingga akhir agar sertifikat yang Bapak Ibu idam-idamkan bisa diklaim. Selanjutnya, hampir di ujung acara terdapat pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Firmansyah. Baik, kepada Bapak Denny Firmansyah, apakah sudah bergabung dengan kami? Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sekedar informasi tambahan dari saya selaku PIC atau koordinator kegiatan acara ini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya persyaratan untuk mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran di situ harus lengkap absensinya dari absensi sesi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di situ juga melakukan pengumpulan tugas website dan tugas mobile. Untuk deadline terakhirnya hari Sabtu ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti kami akan mengirimkan link untuk pengisian sertifikat. Kemudian kalau sudah mengisi link tersebut, maka kami akan mengirimkan sertifikatnya. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Untuk sertifikatnya nanti berarti dikirim via email gitu ya Pak? Ya, nanti sertifikatnya dikirim via email. Siap. Untuk tugasnya tetap pakai apa ya? Pakai PDF apa yang untuk tugasnya sesuai instruksi pemateri masing-masing tadi. Untuk tugas mungkin bisa ini Bapak, mohon maaf ya, bisa PDF atau bisa file export dari Figma-nya, bebas. Ya. Oh ya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan lagi kepada MC, Mbak Vanessa, silakan. Silakan Mbak Vanessa. Baik, terima kasih kepada Bapak Denny, Bapak Gaku atas pengumumannya. Tibalah di pengunjung acara, kami mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pak Didi selaku Dekan FTD, Bapak Nur Hadi selaku Kaprodi, Bapak Ibu dosen informatika yang sudah memberikan materi. Serta tak lupa juga kepada Bapak Ibu peserta pelatihan UI UX dengan Figma yang semangatnya luar biasa hingga akhir. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Semoga materi yang telah disampaikan pada pelatihan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Salam merdeka. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.